Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul menentukan variabel resistor yang terdapat pada rangkaian listrik menggunakan metode PSO. Kami dari kelompok 7 izin mengenalkan diri. Nah, yang pertama ada Chelsea Ananda Khairi, yang kedua Muhammad Isa, yang ketiga Muhammad Malik, yang keempat ada Nilam Faradila, yang kelima ada Noam Fazlur, yang keenam ada saya sendiri Noval Ahmad Maulana, dan yang terakhir Novendo Doharman. Pada presentasi pada hari ini terdapat 5 timeline. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga permasalahan, yang keempat simulasi, dan yang terakhir itu kesimpulan. Pendahuluan. Yang pertama ada matrik laboratori atau MATLAB yang merupakan aplikasi program yang dapat digunakan untuk komputasi numerik dan merupakan suatu bahasa pemrograman matematika. Yang kedua, sebuah rangkaian listrik yang mempunyai sumber tegangan menggunakan baterai, di mana baterai utama digunakan untuk mengisi 3 baterai beban. Kemudian pada contoh kasus yang dibahas kali ini, itu berupa pengisian baterai. Dapat dilakukan dengan beberapa metode. Nah, salah satunya itu metode PSO ini atau Particle Swarm Optimization, yang dapat melakukan analisa dan menentukan suatu nilai pada variabel yang ada pada rangkaian listrik yang dipertanyakan. Kemudian untuk menjalankan simulasi solusi menggunakan metode PSO, dibantu dengan aplikasi MATLAB itu. Metode PSO untuk memecahkan masalah pada soal rangkaian listrik untuk mencari resistor pengisian baterai atau acu yang diberikan. PSO adalah metode optimasi yang dapat digunakan untuk menentukan parameter-parameter proses yang menghasilkan nilai respon yang optimum. Selanjutnya permasalahan. Permasalahannya itu baterai utama atau sumber utama 30 volt digunakan untuk mengisi 3 baterai lainnya, yaitu 5 volt, 10 volt, dan 20 volt. Dengan nilai resistor ketetapan R1-nya 33 ohm, R3-nya 50 ohm. Lalu menentukan ketiga variabel, yaitu R2, R4, dan R5. Sehingga presentasi maksimum daya yang dikirim oleh baterai 30 volt akan dikonsumsi oleh 3 baterai lainnya. Dengan batasan transfer daya dari baterai 30 volt 0,62% dari total daya 30 volt. Hasilnya untuk R2, R4, dan R5, untuk R2 sendiri diperoleh 1 ohm, R4-nya 0 ohm, dan masuk ke simulasi. Di sini ada source code-nya. Ini kita menggunakan metode PSO dibantu dengan aplikasi MATLAB, di mana pada contoh PSO ini kita menggunakan jumlah partikel itu 2000. Kemudian kita menggunakan iterasi atau data ini kita train itu sebanyak maksimal 100 kali. Kemudian terdapat parameter nilai variabel yang sudah ditentukan pada soal sebelumnya. Yang pertama ada R1, R3. Di sini ada 0,33, ini kita menggunakan kilo ohm, kemudian 0,05 kilo ohm. Kemudian ada V1 berturut-turut hingga V4. Itu yang pertama ada V1 itu sebagai sumber tegangannya atau baterai utama itu 18,6. Itu kita menggunakan 18,6 adalah 0,62% dari total baterai utamanya, yaitu 30 volt, dimana 0,62% itu 18,6. Kemudian untuk baterai bebannya yang akan diisi itu V2 hingga V4, kita masing-masing itu dibagi 3. Ini kita mengeset menjadi nilai ini nilai random, tapi kita menggunakannya dari pembagian tegangan utama dengan nilai 6,2 masing-masing baterai yang akan diisi. Baik, untuk di sini kita posisi awal
partikel pada awalnya dibangkitkan dengan nilai random acak dengan velocity atau kecepatan diatur dari nilai awal adalah 0. Nah, kemudian untuk menentukan nilai local base dan G-base-nya, local base itu awal diambil dari posisi partikel dengan fitness terbaik, dan global base awalnya diset sama dengan local base. Pada bagian ini adalah proses update velocity atau kecepatan, yang kemudian berikutnya update posisi partikel, di mana posisi terbaru diupdate berdasarkan posisi sebelumnya ditambah dengan kecepatan. Setelah posisi partikel diupdate, berikutnya mencari fitness dari posisi partikel terbaik untuk dijadikan sebagai loss base. Kemudian, jika nilai fitness dari posisi partikel tersebut lebih baik dari fitness terbaik sebelumnya, maka posisi tersebut dijadikan sebagai global base. Selanjutnya, kesimpulan yang pertama, pada percobaan simulasi pengisian baterai menggunakan sumber dari baterai dengan kapasitas 30 volt yang akan dibagi ke 3 buah baterai dengan kapasitas 5 volt, 10 volt, dan 20 volt agar baterai terisi optimal. Maka rangkaian didesain dengan mencari nilai variabel pada resistor R2, R4, R5. Hasil didapatkan menggunakan optimasi PSO atau Particle Swarm Optimization, di mana menggunakan simulasi MATLAB. Hasil didapatkan berdasarkan iterasi 100 kali, nilai paling optimal adalah R2, R4, R5 adalah 1, 0, dan 1. Selanjutnya untuk simulasi, di sini sudah dilakukan simulasi dengan menggunakan nilai variabel tadi, di mana R1-nya adalah 0,33, R3-nya 0,005, V1-nya 18,6, V2-nya 5, V3-nya 10, dan V4-nya 20. Dan didapatkan pada iterasi ke 100, yaitu nilainya adalah G-base-nya adalah 1, R2-nya 1, R4-nya 0, dan R5-nya 1. Dan kita juga melakukan simulasi rangkaiannya seperti gambar berikut, di mana 3 buah baterai dihubungkan dengan voltase DC 30 volt. Hasil didapatkan pada baterai yang 5 volt didapatkan hasil pengukuran sebagai berikut, di mana baterai dicas hingga 5 volt dalam waktu yang bisa dilihat pada simulasi. SOC atau persen baterai dapat dilihat pada di sini, atau kapasitas dari baterai tersebut. Selanjutnya pada baterai yang 10 volt, baterai 10 volt diisi dari 0 hingga 10 volt dengan selang waktu yang sangat cepat, lebih cepat lagi. Persen baterai dan voltage baterai dapat dilihat pada simulasi tersebut. Selanjutnya pada baterai yang ketiga, digunakan baterai dengan nominal 20 volt dengan hasil pengukuran sebagai berikut, di mana SOC-nya baterai akan semakin penuh, semakin lama, semakin cepat juga, voltage current-nya tidak berubah. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.